Telepon 3 menit, psikis drop, kaki kaku, Amar Zoni bikin keluarga panik. Pemirsa, kasus Amar Zoni ternyata menyimpan sisi lain yang lebih menyayat dari sekadar sidang. Setelah lebih dari 3 pekan mendekam di Nusa Kambangan, kondisi fisik dan psikis sang artis kini bikin keluarga kelabakan. Dalam laporan eksklusif yang diterima tim redaksi, komunikasi Amar dengan pengacara dan keluarga kini sangat terbatas. Bahkan, panggilan dengan pihak luar hanya bisa dilakukan selama 3 menit. Ini bukan fiksi, ini kenyataan yang membuat ibu angkat Amar, Titik Haranti, merasa putus asa. Dalam video call terbatas itu, Titik mengungkap bahwa Amar mengeluh tubuhnya terasa aneh, terutama di bagian kaki. Kaki kebas, kaku, dan ada indikasi gangguan saraf. Terlebih, ia menduga tekanan psikologis mulai berdampak ke kondisi fisiknya. Ditambah lagi, ruang tahanan dengan keamanan maksimum tentu bukan tempat nyaman untuk seseorang yang sedang dihantam badai mental. Apakah ini peringatan bahwa Amar tengah berada di ambang depresi atau justru kondisi ini mengarah pada hal yang lebih serius? Di borgol, depresi, ibu angkat ungkap kekhawatiran. Titik Haranti tidak hanya bicara sebagai ibu angkat, ia bicara sebagai seorang wanita yang menyaksikan anaknya perlahan kehilangan harapan. Dalam penuturannya yang emosional, Titik mengungkap bahwa meski Amar sudah tidak diborgol di dalam ruang tahanannya, ia tetap tidak bebas bergerak, cuma di dalam aja, nggak bisa kemana-mana, ungkapnya. Yang membuat hati makin teriris adalah ketika ia menyebut kondisi mental Amar yang diduga mulai mengalami gangguan. Mentalnya pasti ada gangguan kejiwaan, saya yakin dia akan mengalami depresi, katanya lirih. Ia berharap Amar bisa segera dievaluasi oleh dokter spesialis jiwa. Titik bahkan mengatakan sampai hari ini Amar masih tidak bisa menerima kenyataan atas apa yang menimpanya. Lantas muncul pertanyaan besar, apakah sistem tahanan kita sudah benar-benar manusiawi atau justru memperparah luka batin seseorang yang bahkan belum divonis bersalah? Satu hal yang pasti, air mata seorang ibu angkat ini bukanlah sandiwara. Ia bicara dari kedalaman luka yang nyata. Komunikasi hanya 3 menit, keluarga merasa diputus akses. Jika Anda pikir tahanan bisa bebas bicara dengan keluarga, maka kasus Amar Zoni menunjukkan sebaliknya. Dalam wawancaranya, Titik Haranti menegaskan bahwa komunikasi Amar hanya diberi waktu 3 menit saja. Ya gimana, cuma bisa ngomong sebentar-sebentar aja katanya. Di saat kondisi anak sedang drop secara fisik dan mental, keluarga justru dihadapkan dengan batasan komunikasi ekstrim. Bahkan pengacara yang hendak menyusun strategi hukum pun kesulitan mendapat informasi valid. Informasi soal tekanan atau intimidasi di dalam penjara belum sempat ditanyakan karena waktu panggilan terlalu singkat. Ini bukan sekedar ketidaknyamanan, ini potensi pelanggaran hak asasi. Amar bukan narapidana, statusnya masih tahanan dengan proses hukum yang berjalan. Lantas, mengapa akses komunikasinya begitu dibatasi? Apakah ini kelalaian prosedural atau ada alasan yang belum disampaikan ke publik? Keluarga kini hanya bisa berharap, semoga ada yang mendengar jeritan mereka sebelum semuanya terlambat. Ganas ikut bersuara, Amar harus dipisah dari bandar, revisi UU segera. Dukungan terhadap Amar Zoni kini makin membesar. Salah satu yang paling vokal adalah organisasi Gerakan Anti Narkoba Nasional Ganas. Mereka bahkan mendatangi langsung kantor kepolisian dan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala BNN dan Komisi 3 DPR RI. Dalam pernyataan resminya, Ganas menegaskan bahwa kasus seperti Amar tidak bisa disamakan dengan bandar atau pengedar kelas kakap. Mereka menuntut revisi undang-undang yang bisa membedakan antara pengguna, pengedar, dan korban sistem. Ketua Ganas mencontohkan, kalau saya ketahuan punya 1 linting, saya langsung kena pasal 111 ayat 1, ancaman minimal 4 tahun penjara. Sebuah ancaman yang menurut mereka tidak adil bagi orang-orang yang bukan bandar dan tidak menjual. Mereka juga menekankan bahwa kasus Amar bisa menjadi momentum untuk mendorong reformasi hukum. Tapi, apakah tekanan publik ini cukup kuat untuk menggoyang sistem yang sudah berjalan puluhan tahun, atau justru akan dianggap sebagai pembelaan selebriti semata? Ribuan pengacara siap membela Amar, gerakan pro bono muncul dari segala arah. Tak hanya Ganas yang mulai ikut angkat suara, dukungan hukum pun mulai berdatangan dari berbagai pihak.
Bang Firdaus Po, salah satu tokoh pengacara nasional, menyebut ada lebih dari 800 pengacara siap memberikan bantuan hukum kepada Amar secara gratis alias pro bono. Tak hanya itu, kelompok Bikers Lawyers hingga komunitas advokat muda juga menyatakan niat untuk turun langsung. Kita tunggu aja, semoga sidang berjalan dengan seadil-adilnya, ujar Firdaus. Fenomena ini bukan hal biasa. Jarang sekali seorang terdakwa mendapatkan gelombang dukungan hukum sebesar ini. Apakah ini karena status selebriti Amar, atau karena publik mulai merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil dalam penanganan kasus ini? Yang jelas, gelombang pro bono ini menunjukkan bahwa Amar tidak sendiri. Tapi, akankah kekuatan hukum rakyat ini mampu menandingi kekuatan dakwaan jaksa dan sistem peradilan yang sudah mengunci narasi sejak awal? Ustadz Dery Sulaiman, Amar Zoni bukan pengedar, jangan asal vonis. Satu lagi suara penting datang dari sosok spiritual Amar Zoni, Ustadz Dery Sulaiman. Dalam pernyataan terbukanya, ia menegaskan bahwa tugasnya sudah selesai, menyampaikan pesan kepada publik bahwa Amar bukan pengedar. Saya bacakan suratnya, saya sampaikan kepada media, tegasnya. Ia pun menyerahkan seluruh proses hukum kepada pengadilan, sembari berharap sidang berjalan adil dan transparan. Tapi yang menarik adalah pernyataannya soal proses hukum. Orang belum disidang, belum diputus bersalah, tapi sudah dirantai dan dipindah tanpa pemberitahuan. Menurut Ustadz Dery, asal-usul barang haram, pengacara minta polisi usut siapa yang masukkan. Kasus Amar Zoni makin kompleks saat advokat Tommy Triyunanto ikut turun tangan. Dalam pernyataannya yang tegas, Tommy menyoroti titik kritis dari seluruh perkara ini. Siapa yang sebenarnya memasukkan barang haram ke dalam sel Amar? Sebab dalam proses hukum, keberadaan barang bukti adalah satu hal, tapi asal-usul barang tersebut jauh lebih krusial untuk membuktikan unsur pidananya. Tommy menyebut, kalau dibilang pengedar, buktikan. Harus ada alur, pesanan, jual beli, transfer uang, hingga keuntungan. Tanpa itu semua, tuduhan sebagai pengedar tak akan berdiri kokoh. Ia juga mempertanyakan sistem keamanan lapas. Barang sekecil korek api saja bisa disita saat kunjungan, apalagi jika itu narkotika dengan berat puluhan hingga ratusan gram. Maka pertanyaannya, apakah ini kelalaian petugas atau justru ada permainan orang dalam? Jika ini benar, maka Amar bukan pelaku utama, melainkan korban dari lubang besar dalam sistem pengawasan penjara yang selama ini tak tersentuh. Dakwaan berat, jaksa klaim Amar edarkan 100 gram ke narapidana lain. Dakwaan terhadap Amar Zoni memang bukan perkara ringan. Dalam dokumen resmi yang dibacakan jaksa, Amar dituduh sebagai pengedar tingkat pertama yang menerima barang dari luar penjara dan disebut sempat mengedarkannya kepada narapidana lain di dalam rutan melalui sistem komunikasi ilegal. Bahkan, bobot barang yang disebutkan tidak main-main, mencapai 100 gram. Tapi di sisi lain, pengacara Amar membantah keras tuduhan ini, menyebut bahwa kliennya dijebak dan tidak pernah menerima maupun mengedarkan barang seperti yang dituduhkan. Argumen dijebak memang kerap muncul dalam kasus narkotika, namun kali ini media dan publik punya alasan untuk bertanya lebih dalam. Kenapa Amar langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan, bahkan sebelum sidang pertama? Kenapa tidak diadili terlebih dahulu di tempat awal ia ditangkap? Muncul spekulasi bahwa proses ini terlalu terburu-buru, seakan ingin menghilangkan jejak atau mencegah Amar bicara banyak ke media. Tapi mungkinkah semua ini hanya kebetulan prosedural? Praktik luar biasa? Tak sedikit publik yang tercengang saat mendengar cerita soal pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Bukan hanya soal tempatnya yang dikenal memiliki pengamanan super ketat, tetapi juga soal cara pemindahan itu dilakukan. Dalam keterangan dari pihak keluarga, Amar disebut dipindahkan dengan mata tertutup dan tangan dirantai. Bahkan, keluarga dan pengacara tidak diberi pemberitahuan sebelumnya. Ini tentu jadi tanda tanya besar. Dalam hukum, seseorang belum bisa diperlakukan sebagai kriminal sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan. Apalagi, Amar hingga kini belum dinyatakan bersalah secara hukum. Maka, langkah seperti merantai dan menutup mata dinilai sebagai perlakuan yang sangat tidak proporsional, bahkan bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi.
Apakah prosedur ini memang lazim dilakukan? Atau justru ada kekhawatiran bahwa Amar bisa mengungkap sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus pribadi? Amar Zoni, korban atau kambing hitam? Semua mata tertuju ke persidangan 6 November. Arah kasus Amar Zoni kini bergantung sepenuhnya pada proses persidangan yang rencananya digelar pada 6 November. Tapi, sebelum sidang berlangsung, tekanan publik terus memanas. Amar kini berada dalam posisi sulit, dicap pengedar, diisolasi dalam sistem super ketat, dan hanya bisa berbicara 3 menit ke dunia luar. Namun, di sisi lain, gelombang dukungan dari masyarakat, tokoh spiritual, dan pengacara terus mengalir deras. Amar adalah tokoh publik, tapi hari ini ia juga menjadi simbol pertarungan antara keadilan dan sistem yang dinilai pincang. Jika dakwaan jaksa gagal membuktikan unsur perdagangan narkoba secara konkret, maka bisa jadi ini akan menjadi preseden berbahaya. Bahkan bisa jadi siapapun bisa ditarik ke pusaran sistem hanya karena barang ditemukan di tempatnya. Maka pertanyaan penutup yang kini bergema adalah, apakah Amar Zoni pelaku atau hanya pion dalam permainan yang jauh lebih besar? Jawabannya, semua menanti ruang sidang.